Jahat bener ya. Tapi nggak ada yang tahu ya. Saya tadi pagi lihat. Itu di bawah jembatan. Warga desa Wailayap, Kecamatan Gedong Tatangan Pesawaran dihebohkan penemuan mayat pria di bawah jembatan dekat kantor Pemda Pesawaran Selasa pagi. Mayat yang terbungkus kain spray warna merah ini pertama kali ditemukan seorang warga yang melintas. Tim Inafis Polres Pesawaran yang datang ke lokasi setelah mendapat laporan warga langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Identitas korban belum terungkap. Warga di lokasi tak ada yang mengenal korban dan diduga korban berasal dari daerah lain. Pertama kali itu ya saya belum bisa memastikan itu mayat atau belum ya. Karena takut memang bukan hak saya gitu. Makanya saya lapor ke pihak kepolisian yaitu Babinkas. Nah, beliau yang memastikan bahwa itu mayat. Kalau dari pengamatan Bapak sebelumnya di sini memang ada nggak sih keluarga yang kehilangan gitu? Oh, kalau untuk warga saya nggak ada. Nggak ada ya. Terus kalau ciri-cirinya apa sih Pak? Yang Bapak lihat tadi di sana? Gemuk gitu. Gemuk. Tinggi. Pakaiannya biru telur asin. Biru telur asin dan celana lepis. Celana lepis. Itu letaknya di? Lupa. Kalau itu saya nggak lihat tuh. Letaknya di mana? Tepat di bawah jembatan kah atau memang di bawah di bawah air? Di bawah jembatan. Di bawah jembatan dan sudah di dalam air, di air ya Pak? Iya. Tergenangnya air. Posisi telungkup. Telungkup ya. Oke. Polisi belum memberikan keterangan terkait penemuan mayat ini. Untuk mengungkap identitas dan penyebab kematiannya, mayat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi. Polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya segera menghubungi kantor polisi Pesawaran. Hal ini guna memudahkan mengungkap misteri penemuan mayat yang diduga jadi korban pembunuhan. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Karpet merah, bro. Kepolisian Polres Lampung Utara Selasa siang merilis kasus pembunuhan wanita di dalam kos di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi Selatan. 2 hari penyidikan, polisi menyimpulkan kasus tersebut dilakukan oleh 1 orang yang kini telah ditangkap dan ditembak kakinya karena berusaha melawan saat ditangkap. Pada pukul 19.15, saksi milik kamar kos tersebut mengecek kamarnya sudah tidak ada suara dan mendapati kunci kamarnya tergeletak di samping pintu kamar dan membuka kamar kos, kemudian didapati ada korban di dalam kamar mandi yang berselimbah darah tergeletak dengan luka sayatan di leher. Kemudian serangkaian penyelidikan oleh TK 308 Polres Lampung Utara berhasil mengidentifikasi yang diduga pelaku, kemudian dilakukan pengejaran. Kemudian berdasarkan alat bukti yang ada, saksi yang ada, tim melakukan penangkapan pada pelaku di Desa Neglasari, Kecamatan Abung Barat. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 338 dan 365 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dalam penyelidikan polisi sementara tidak menemukan adanya pembunuhan berencana. Pembunuhan dipicu tersangka tidak mau membayar uang kencan dengan korban. Tersangka juga kemudian merampas ponsel dan uang korban. Jadi sudah melakukan perjanjian dengan korban. Kemudian juga si pelaku ini membawa korban ke salah satu kontrakan. Kemudian di sana ada tindakan korban yang dianggap pelaku ini seperti menipu dirinya sehingga dia emosi, tidak mau membayar dan akhirnya melakukan tindak pidana pembunuhan dan dia juga mengambil barang-barang milik korban. Pelaku ini pekerjaannya sebagai apa, Komandan? Jadi pelaku sendiri ini, kamu kerja apa? Kurir pos, di samping itu juga wira swasta. Kurir pos. Untuk pasalnya pasal 338 sama 365 KUHP, ancaman 15 tahun penjara. Pembunuhan wanita di kamar kos di Kota Bumi Selatan tersebut terjadi pada hari Minggu lalu. Korban tewas akibat dianiaya tersangka dengan senjata tajam. Pembunuhan pertama kali diketahui oleh pemilik kamar kos yang mendapati jenazah korban di kamar mandi. Pada kasus tersebut, tersangka menyeret mayat korban ke kamar mandi sebelum ditinggalkan kabur.
Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pasangan suami istri yang mengendarai motor berboncengan tewas akibat bertabrakan dengan truk di Jalan Lintas Sumatera Kalianda, Lampung Selatan pada Selasa pagi. Korban bernama Hairudin dan istrinya bernama Sunarti. Keduanya merupakan PNS yang tewas kecelakaan saat dalam perjalanan menuju tempat kerja di Pemkab Lampung Selatan. Menurut polisi, kecelakaan bermula saat korban sedang melaju dari arah Bakauheni menuju Pemkab Lampung Selatan. Saat melintas di lokasi, tiba-tiba ada truk dari arah lawan yang melaju di jalur tengah dan tabrakan tak terhindarkan. Korban adalah PNS, ya, itu dimungkinkan juga pasangan suami istri, ya, atau Pak Sutri, ya. Namun akan kita dalami lagi lebih lanjut, ya. Cuman memang ya, yang bersangkutan ya pada saat kejadian memang meninggal di TKP, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit Bebazar. Apakah ada upaya melarikan diri dari pengendara truk itu? Memang pada saat itu ya untuk kendaraan truk tidak berhenti di TKP, dia masih tetap melaju. Nah, ini sedang kita dalami ya kenapa yang bersangkutan tidak berhenti pada saat kejadian itu berlangsung. Nah, namun yang pasti ya untuk pengendara truk sendiri ya sudah berada dalam di kantor kami. Sopir truk bernama Waluyo sempat melarikan diri namun akhirnya menyerahkan diri ke polisi dan kini ditahan di Mapolres Lampung Selatan. Sedangkan 2 jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka di Desa Bangunan, Kecamatan Palas, Lampung Selatan untuk dimakamkan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kecelakaan mobil travel terjadi di Jalan Sumatera Lintas Tengah, tepatnya di depan rumah dinas Bupati Lampung Utara di Kelurahan Kelapa 7, Kota Bumi pada Senin malam. Mobil ringsek bagian depan akibat menabrak pembatas jalan. Seorang penumpang mobil terluka dan dibawa ke rumah sakit, sedangkan sopirnya juga menderita luka ringan, namun hingga mobilnya dibawa ke kantor polisi, ia tak terlihat. Menurut saksi, kecelakaan terjadi saat mobil travel sedang melaju dari Bandar Lampung menuju Lampung Barat. Pengemudi mobil travel mengantuk diduga jadi penyebabnya. Sebelum menabrak pembatas jalan, mobil travel sempat menabrak mobil pickup. Mobil Avanza ini travel bang, dari Bandar Lampung mau ke Lampung Barat. Terus? Nah, mobil pickup itu dari arah Tugu. Mau masuk ke Rumah Bupati. Rumah Bupati bang, Rumah Bupati. Nah ini katanya agak nerong kanan, nabraklah mobil pickup. Gimana caranya nggak tahu gimana, mobil pickup tuh muter pala, nabrak pagar itu bang. Terus? Pagar itu. Nah kalau mobil pickup nggak apa-apa bang, kalau mobil Avanza ini sopirnya luka-luka di dada. Terus ada juga penumpang yang dibawa ke CMC bang, karena matanya kebentur. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. 4 penumpang travel yang sempat terlantar kemudian dialihkan ke mobil lain untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.